Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara dan saya di dalam kasih Tuhan yang Maha Kudus dan suci. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia orang mati atau alam kubur sering sekali disebut dalam Alkitab. Setidaknya ada 37 ayat yang menyebut dunia orang mati, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yang paling spektakuler adalah cara turun ke dunia orang mati bagi Korah, Datan, dan Abiram serta keluarganya. Mereka tidak meninggal lalu dikubur, tetapi ditelan bumi yang tiba-tiba menganga, menelan mereka. Kisah ini dicatat Perjanjian Lama, Kitab Bilangan 16. Ketiga orang tersebut mengajak 250 orang untuk memberontak kepada Musa. Kata mereka pada Musa dan Harun, "Sekarang cukuplah itu. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan?" Bilangan 16 ayat 3. Lalu ayat 4, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Musa tidak marah. Kata Musa, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus." Ayat 5. Bahkan setelah itu Musa memanggil mereka, tetapi mereka tidak mau datang. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang." Ayat 12 menunjukkan betapa tegar dan fasik mereka. Apa kemudian yang terjadi atas mereka? Pada ayat 27 sampai ayat 33 dikisah, Musa dan tua-tua Israel mendatangi kemah Korah, Datan, dan Abiram yang beserta keluarganya, termasuk anak-anaknya yang masih kecil, telah menyongsong rombongan Musa. Ayat 28-30. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Apa yang terjadi kemudian? Ayat 31-33 menulis, "Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu." Bukan hanya ketika orang dan keluarganya yang dihukum Tuhan, seperti Korah, Datan, dan Abiram keluarganya,
tetapi juga 250 orang yang ikut berkomplot dihukum Tuhan. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Bilangan 13 ayat 35. Saudara-saudara yang terkasih, kata Musa turun ke dunia orang mati, ayat 30, dan tertulis di ayat 33, mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Ya, dunia orang mati akan menelan manusia siapapun, kapanpun. Dunia orang mati, dunia kegelapan menjadi terang di dalam Kristus. Dan dunia orang mati adalah kegelapan yang paling gelap, seperti perumpamaan Yesus tentang pesta surgawi, di mana ada yang datang tidak mengenakan pakaian pesta. Kata Yesus, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Matius 22 ayat 11 sampai 13. Saudara-saudara, ayat ini tidak mengatakan agar bisa masuk pesta surgawi wajib mengenakan pakaian pesta, yaitu rohani yang sudah dibersihkan dari kegelapan duniawi. Ayub 10 ayat 21 menulis, "Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat." Betul, dunia orang mati adalah dunia kegelapan paling gelap. Siapa di antara kita yang mau tinggal di dunia orang mati yang gelap pekat, kegelapan paling gelap? Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah, kegelapan itu sangat bisa tidak menimpa manusia. Yesus yang diutus Allah ke tengah manusia, dialah yang membawa terang, melawan, melenyapkan kegelapan paling gelap itu. Dan ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 1. "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Artinya, bagi manusia yang hidup dipenuhi kegelapan, yaitu hal-hal duniawi, kejahatan, dan sebagainya, diberi harapan beroleh pengampunan berupa terang yang besar. Sang terang yang adalah Yesus akan menerangi hidup sehingga tidak jatuh ke dunia orang mati, ke dunia kegelapan. Yohanes bersaksi, dalam Dia, yaitu Yesus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 4, 5, dan 9. Ya, di dalam Dia, di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Artinya, karena terang itu manusia tidak hidup dalam kegelapan. Dunia orang mati diperbarui rohaninya. Kata Yesus, "Akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Ya, terang yang hidup, bukan kegelapan dunia orang mati. Yesus dengan gamblang mengatakan, untuk apa dia datang? Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Saudara-saudara, apa artinya? Yaitu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai utusan Allah, membawa terang bagi rohani manusia, bagi jiwa manusia, supaya selamat dan tidak tinggal dalam kegelapan, tidak tinggal di dunia orang mati, tidak mati kekal, namun tinggal dalam terang surgawi, hidup kekal, oleh karena adanya pengampunan oleh Yesus. Dan Yesus melakukan itu dengan korban nyawanya melalui hinaan, cercaan, tuduhan-tuduhan kejam dan palsu, aniaya, hujatan, lalu disalib dan mati. Akan tetapi oleh kuasanya dari Allah, Yesus bangkit dan hidup dan menjamin hidup dalam terang surgawi. Dunia orang mati, dunia kegelapan menjadi terang di dalam Kristus, hidup kekal di surga. Tidak ada lagi dunia orang mati, tidak sama sekali. Puji nama Tuhan.